Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi' sabilal haqqi ghairu mubtadi'. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada subuh kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pengurus masjid dari Haji Ali dan yang lain, semoga semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhiniyah ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila musannif hadzal kitab Syekh Al-Qusin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnul khuluq, tentang baiknya akhlak, tentang baiknya hubungan antara satu dan yang lain, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang perangainya bagus, akhlaknya bagus, akhlaknya indah. Tuh orang kalau dilihat betah saja. Tuh arti daripada husnul khuluq. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencari orang, menjadi orang kaya, mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan berbagai macam harta kekayaan, tapi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan baginda Rasul juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena baik akhlaknya, karena mulia akhlaknya. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala buat baginda Rasul, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad diangkat, la'allak, diangkat derajatnya, khuluqin azim, karena baik akhlaknya, mulia akhlaknya, agung akhlaknya. Dan memang diakui oleh semua umat manusia bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang sangat mulia akhlaknya, yang sangat bagus akhlaknya, yang sangat agung akhlaknya, sampai diakui oleh lawan maupun lawan, oleh kawan maupun lawan. Sehingga
beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang, apalagi oleh para ulama, apalagi oleh para kiai, para syekh, para wali, menceritakan bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang kita baca dalam kitab-kitab rawi, yang kita baca di dalam kitab berjanji, diba dan lain sebagainya, membicarakan tentang akhlak, sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umatnya, jemaah sekalian, dituntun untuk berakhlak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maksud daripada firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Dan baginda Rasul adalah seorang pencontoh yang baik buat umat manusia. Kenapa? Karena baginda Rasul seorang manusia. Baginda Rasul sama seperti kita manusianya, tapi manusianya kita sama manusianya Rasul tidak sama, walaupun sama-sama manusia. Karena dalam Al-Quran ada kalimat Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasul itu katanya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, basyarun mithlukum. Kata Rasul, Qul innama ana basyarun, aku ini manusia, mithlukum, sama seperti kalian. Yang artinya yang namanya manusia ada kulitnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada kakinya, ada tangannya, ada mukanya. Dan itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang kalau kita manusia biasa, kalau Rasulullah adalah manusia yang amat luar biasa. Kenapa? Karena baginda Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul merupakan Al-Quran yang berjalan. Kalau kita melihat Al-Quran, kita melihat baginda Rasul. Kalau kita melihat baginda Rasul, itu adalah Al-Quran. Karena kata di dalam hadisnya, kana khuluquhul Quran, baginda Rasul itu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang akhlaknya paling luar biasa, yang menjadi contoh buat kita sekalian. Di dalam kitab ini apa saja tanda, ini ada tandanya orang yang berakhlak mulia. Menurut ulama, alamatun dzalika faqala huwa ayyakuna katsirul haya. Tanda daripada orang yang husnul khuluq, yang baik akhlaknya, yang bisa kita jadi patokan dalam kehidupan ini adalah, dan ini merupakan yang harus kita lakukan kalau ingin mendapatkan akhlak yang mulia, di antaranya adalah katsirul haya, banyak malu. Kita pernah bahas dalam kitab ini bahwa rasa malu itu bagian daripada cabang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Nah, di antara akhlak yang harus kita lakukan agar akhlak kita mulia adalah harus banyak malu. Katsirul haya, banyak malu. Malu bagaimana?
malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada umat manusia. Malu dari apa? Malu daripada berbuat dosa, malu daripada berbuat maksiat, malu daripada berbuat mungkarat, malu daripada berbuat kekejian. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, tentang malu menjadi akhlak orang yang beriman. Berapa banyak sekarang jemaah sekalian orang yang tidak punya kemaluan. Orang bilang nggak punya kemaluan, artinya orang yang nggak punya malu. Dia kalau pakai baju ngablak aja, kalau perempuan sembarangan pakai baju kesana kemari, auratnya kelihatan, auratnya ngablak. Kalau berbuat dosa dia tidak malu, berbuat mungkarat dia tidak malu, bahkan terang-terangan berbuat maksiatnya. Dan itu adalah bukan orang yang berakhlak. Jadi kalau ada orang yang tidak malu, dia berbuat semaunya tanpa menggunakan aturan, tanpa menggunakan syariat, tanpa menggunakan ajaran Islam, maka orang tersebut dia tidak berakhlak kalau orangnya tidak punya malu. Jadi harus apa? Kathirul haya, banyak malunya, sehingga dia selalu tunduk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada umat manusia dia malu kalau kelihatan orang berbuat maksiatnya. Tapi sekarang terkadang orang lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah. Kalau di hadapan umat manusia dia sembunyi-sembunyi. Kalau atasannya malu sama bawahannya, kalau bawahannya malu sama atasannya, kalau tetangga malu sama tetangga yang lain, orang tua malu sama bapaknya, bapak malu sama anaknya, demikian. Tapi kalau sudah tidak ada tetangga, wah kelihatan nih, wah bisa hilang paralon orang. Kalau nggak ada atasannya, oh dia bisa berbuat macam-macam. Kalau nggak ada orang yang lihat, dia bisa berbuat macam-macam. Tapi kalau orang yang punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada manusia atau tidak, ada tetangga atau tidak, ada bawahan atau tidak, ada atasan atau tidak, dia tetap merasa malu karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. CCTV Allah ada di kiri kanan kita berupa raqib dan atid. Pertama, orang yang berakhlak adalah orang yang punya malu. Yang selanjutnya di antara orang yang berakhlak adalah qalilul adza, orang yang tidak menyakiti, orang yang tidak menyakiti orang, menyakiti tetangga, tidak suka menyakiti sahabat, tidak suka menyakiti kawan, tidak suka menyakiti bawahan, tidak suka menyakiti atasan, tidak suka menyakiti orang lain. Ini adalah akhlak yang amat luar biasa, yang coba kita lakukan dalam kehidupan ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak menyakiti orang lain, coba kita gunakan. Mulai kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, berarti kita siap-siap disakiti sama orang lain, karena kita memang biasa menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang, orang tersebut merasa sakit, berarti kita juga jangan marah kalau disakiti sama orang, karena kita juga merasakan sakit hal yang sama. Maka perhatikan hubungan di antara sesama. Jangan suka menyakiti orang. Lihat baginda Rasul, jemaah sekalian, Masya Allah. Baginda Rasul tidak pernah menyakiti orang dalam kehidupannya. Baginda Rasul tidak pernah menyakiti orang dalam kehidupannya, baik itu lawan dan musuh-musuh baginda Rasul. Mereka semuanya menyerang baginda Rasul, bukan Rasul duluan yang menyerang. Ini akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran,
fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, seranglah orang yang menyerang kamu seperti serangan mereka. Nah, ini yang menjadi contoh buat kita sekalian. Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Kalau ada orang yang ingin menyakitinya, yang menyerangnya, Rasul hanya mempertahankan diri daripada serangan dari musuh-musuhnya, bukan memulai. Justru yang banyak adalah orang menyakiti baginda Rasul, tapi Rasul membalas enggak. Sering orang bilang, para ulama, para kiai menceritakan bagaimana Rasul diludahin gitu kan, bagaimana Rasul dicaci maki, Rasul difitnah. Apa Rasul membalas? Tidak. Karena saat kita balas itu hakikatnya kita juga menyakiti orang tersebut. Tapi sejatinya boleh hal yang semisal, diludahin sekali, balas, meludah sekali lagi, boleh. Tapi Rasul nggak ngambil porsi itu. Rasul kalau disakiti, diludahin, Rasul tidak balas meludahi. Malah Rasul memberikan satu kebaikan, bahkan lebih daripada kebaikan yang ada. Nah, ini akhlak jamaah sekalian. Husnul khuluq adalah tidak boleh menyakiti orang lain. Yang selanjutnya adalah di antara husnul khuluq, akhlak yang baik, katsirus shalah, banyak memberikan kemaslahatan buat orang lain. Nah, kalau yang tadi yang kedua adalah tidak pernah menyakiti orang lain, kalau yang ketiga ini banyak memberikan maslahat buat orang lain, jangan banyak menyakiti dan banyak memberikan mudarat buat orang lain. Harus banyak memberikan maslahat. Ada masalah-masalahnya kita berikan maslahat. Ada kesusahan hidupnya kita berikan maslahat. Ada masalah kehidupannya kita berikan maslahat. Nah, memberikan kemaslahatan kepada orang ini bagian daripada akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini lebih banyak memberikan mudarat, memberikan maslahat buat orang lain. Nih menjadi pertanyaan buat kita. Kalau seorang RT maslahat buat orang lain, seorang RW maslahat buat orang lain, karena memang ditugaskan untuk mengayomi. Atasan maslahat buat orang lain, bawahan maslahat buat orang lain, pribadi-pribadi kita maslahat buat orang lain. Di mana kita masuk ke satu lingkungan, kita di situ maslahat nggak buat orang lain. Di rumah tangga kita dah maslahat nggak kita? Tanya sama istri kita, kira-kira keberadaan saya di rumah ini memberikan maslahat nggak buat istri, maslahat nggak buat anak-anak? Atau justru jangan-jangan kita menyusahkan orang di rumah tangga, menyusahkan istri, menyusahkan anak-anak? Atau bagaimana tentang anak? Keberadaannya di rumah tangga itu anak-anak kita justru membuat hidupnya mudarat atau tidak? Bagaimana istri kita menjadi mudarat atau tidak? Maka kita tanamkan dari sekarang jemaah sekalian, dimanapun kita berada, kita siap menjadi maslahat buat orang lain, buat orang banyak. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita maslahatkan buat mereka. Ini diantara akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah para ulama-ulama kita telah mencontohkan kepada kita bahwa di mana saja mereka berada, maslahat buat orang lain. Memberikan kebaikan maksudnya maslahat itu. Tidak memberikan kemudaratan, kesusahan. Nah, di antara akhlak yang baik di dalam kitab ini kelanjutannya adalah sudukul lisan, jujur di dalam ucapan, tidak bohong, tidak berdusta kalau bicara, tidak mengingkari janji kalau berjanji,
tidak mengkhianati amanat kalau dikasih amanat, dia jujur, dia apa adanya, jujur dia dalam bertindak, jujur dia dalam berucap, jujur dia dalam tugas-tugasnya. Orang kalau sudah jujur dalam berucap, kalau sudah jujur dalam bertindak, bergaul sama siapapun, disenangin sama orang. Coba kalau orang bohong mulu, begitu sekali dua kali ketahuan bohong, begitu kita ngomong lagi susah orang percaya. Susah orang percaya. Kenapa? Karena biasa bohong, biasa berdusta, biasa mengingkari janji. Maka semaksimal mungkin jemaah sekalian, dalam tutur kata kita, dalam bicara kita, selalu jujur, selalu keluar kebaikan-kebaikan yang bisa diambil oleh orang, sehingga orang itu nyaman bergaul dengan kita, orang itu nyaman berhubungan dengan kita. Kalau sudah nyaman, enak dalam berhubungan. Coba kalau orang bohong, nggak enak aja bawaannya. Jujur. Bahkan dalam hadis itu ada kalimatnya, orang yang alaika bisidqi, kamu tuh harus jujur. Fa inna sidiq, sesungguhnya jujur itu mendekatkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kamu masuk ke dalam surga. Tapi kalau kamu berdusta, al-kadzib, kalau kamu berdusta mendekatkan kamu dalam keburukan, kalau sudah banyak berbuat buruk, itu mengantarkan kamu masuk ke dalam neraka. Nih, kalau sudah biasa berbohong, orang bawaannya bohong mulu. Ini yang repot ini jemaah sekalian. Bawaannya bohong aja. Dan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat itu kan berdusta, berbohong. Sudukul lisan, harus berbicara jujur. Di antara akhlak yang lain yang menjadikan husnul khuluq adalah qalilul kalam, sedikit berbicara. Sedikit berbicara. Kenapa sedikit berbicara? Kalau sudah banyak berbicara, cenderung orang tersebut berdusta. Nah, dia dituntut untuk berlaku jujur, berbicara jujur. Caranya, terapi diri supaya tidak banyak berdusta adalah qalilul kalam, sedikitkan bicara. Kalau udah ngoceh orang kan, apa jadi samber sama dia? Yang tahun-tahun lalu disamber-samber, udah ngoceh. 10 tahun yang lalu masih bisa diomongin aja, nggak nyaman orang dengarnya. Kata orang, ya masih diungkit-ungkit dah, ya diungkit-ungkit dah. Samber mulu, bawaannya ngoceh. Kalau orang Betawi bilang apa itu, ngerocos apa, bacot lo banyak gitu. Udah ngebacot banyak udah. Qalilul kalam, sedikitkan bicara. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa dulu ada seorang ulama yang menyampaikan, di antara halakal ladzina min qablikum, rusaknya, hancurnya orang-orang sebelum kalian, kata ulama ini, di antaranya adalah kathratul kalam, banyak berbicara. Kalau sudah banyak berbicara, itu pertanda orang tersebut akan banyak dustanya. Kapan kita boleh banyak berbicara? Kalau di atas kebenaran, tapi dalam rangka untuk menyampaikan saja kebenaran tersebut. Kalau orang sudah tidak menerimanya, ya sudah, orang kita cuma menyampaikan kok, tidak usah memaksakan kehendak, kita cuma menyampaikan saja. Dan kalau baginda Rasul bicara bagaimana kepentingannya saja, bicara tentang kebaikan, ya kebaikan disampaikan. Orang mau taat atau tidak bukan urusannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, qalilul kalam, sedikitkan bicara. Kira-kira bapak-bapak senang nggak kalau sekitarnya udah orang ngoceh aja, mau ngerocos, wah
sampai cerita luar negeri terus, cerita kesana kemari. Yang nggak orang cerita dia cerita, ngebohong, ngebacot, orang bilang bahaya. Nah, di antara husnul khuluq, baiknya akhlak yang selanjutnya adalah kathirul amal, banyak berbuat baik. Nah, kalau tadi qalilul kalam, sedikitkan bicara, seharusnya kelanjutannya kathirul amal, banyakin amal. Jadi sedikit bicara, banyak amal. Kadang-kadang ada orang sedikit amal, banyak bicara. Oh, kalau lagi kerja bakti, oh masya Allah, ngerocos terus, kerja mah kagak, orang bilang begitu. Orang nggak bakal nyaman udah. Orang nggak bakal nyaman. Tapi ada orang, dia mah sedikit bicaranya, kalau kerja memang luar biasa, top dia. Nah, ada yang nyaman orang begitu. Kalau sudah kerja ngumpul-ngumpul, masya Allah, semua orang disalahin, salah, nunjuk sana kemari, tapi sendirinya nggak kerja. Nih, nggak, orang tidak nyaman. Nah, seharusnya kita kathirul amal, banyak berbuat baik, banyak bertindak. Nah, inilah yang menjadi keharusan buat kita orang Islam, di mana kita berada, banyak bekerja, banyak bertindak, ngasih contoh, sehingga kalau ada atasannya ngasih contoh sama bawahannya. Pada saat atasannya bertindak banyak, ngasih contoh, dengan sendirinya bawahan akan mengikuti. Bawahan juga nggak bakal nyaman kalau main ngerocos aja, nggak bakal nyaman, lagi tetangga. Nah, harus banyak amal, banyak berbuat, banyak bertindak, sedikitkan bicara. Kelanjutan husnul khuluq adalah qaliluz zalal. Jangan berbuat kesalahan, sedikitkan berbuat kesalahan. Belajar untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat. Nanti pada akhirnya kesalahan-kesalahan itu akan berkurang, dan akhirnya kita selamat daripada kesalahan. Qalilul zalal. Dalam kita berucap, semaksimal mungkin sedikitkan kesalahannya. Dalam kita bertindak, semaksimal mungkin sedikitkan kesalahannya, kurangi kesalahannya. Kalau hari kemarin kesalahan kita ada 10, hari esok belajar ngurangin jadi 5, terus. Pada akhirnya kita semaksimal mungkin tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat salah, kata orang apa? Salah mulu ente, kan nggak enak. Jadi orang nggak senang. Tapi kalau komunitasnya salah semua, kalau komunitas orang baik, nggak senang kalau ada orang berbuat salah. Tapi nggak tahu kalau komunitasnya orang salah semua. Tapi biasanya walaupun komunitasnya orang salah semua, pasti ada yang tidak senang kalau orang terus berbuat salah. Di antara akhlak kelanjutan daripada husnul khuluq adalah qalilul fudul, lebay, orang yang terlalu berlebihan, dan kurangi berlebihan. Kurangi berlebihan. Ada orang kalau makan berlebihan, kata orang apa? Makan mulu. Nah, itu akhlak tuh, nggak nyaman orang lihat. Berlebihan dalam berpakaian, apa kata orang akan tersinggung. Dia mah kalau makeh, masya Allah, gamis sampai ke tanah gitu, umpama mau sorban sampai 3. Berlebihan, kurangi. Orang di sekitar kita nggak bakal nyaman tuh, nggak nyaman, kurangi. Artinya jemaah sekalian, kalau kita berada di satu komunitas, berada di satu tempat yang orang-orang tersebut pakaiannya biasa-biasa saja, untuk kita masuk ke mereka ya biasa-biasa saja.
nanti akan kita diterima sama orang tersebut. Saat kita menggunakan pakaian yang berlebihan daripada orang tersebut, orang akan bilang, lo doang yang kaya, gua juga kaya. Ya, mulai itu, mulai ngomong-ngomong itu. Itu akhlak. Seimbangkan kita dengan orang lain. Seimbangkan kita dengan orang lain. Jangan nunjukin kalau kita ini orang hebat. Biasa saja. Biasa saja. Itu namanya qalilul fudul, sedikitkan berlebihan. Saya kalau ngumpul-ngumpul Pak, sama orang-orang, saya doang mobil butut, motor saya butut, pakaian saya apa adanya, nggak berlebihan, apa adanya. Orang akan bilang senang ngelihatnya, apa adanya, jangan berlebihan. Dalam berharta pun jangan berlebihan, apalagi ibu-ibu kalau pengajian, Masya Allah, gelangnya sampai 10, anting gede, berlebihan, nggak boleh. Kurangi, nanti orang tidak senang kalau kita berlebihan saat kita bergaul tuh. Kelanjutan daripada kitab ini tentang husnul khuluq adalah birron, harus selalu berbuat baik. Kalau yang tadi ada qaliluz zalal, sedikitkan berbuat dosa. Kalau ini birron, banyakkan berbuat baiknya, banyakkan ibadahnya, banyakkan maslahat buat orang. Dosa kita kurangi, kesalahan kita kurangi, sementara kebaikan kita banyakin. Jangan sampai dibalik, kebaikan hampir tidak ada, seakan-akan yang ada hanya maksiat saja. Itu bukan akhlak yang baik. Orang nggak bakal senang. Senangnya adalah orang berbuat baik. Apa kata orang? Ya Allah, itu orang baik banget ya, katanya. Orang baik Pak, jangan kata hidup, sudah mati pun orang baik, Masya Allah, orang senang ziarah kuburnya. Coba kalau orang jahat udah mati, awas jangan lewat situ, dia mah jahat orangnya, tuh nggak senang sama orang. Hidup bertetangga sama orang jahat, sama orang yang nggak baik, orang nggak senang. Coba kalau kita baik. Makanya kata Nabi apa? Kalau kita masak sayur, banyakin kuahnya. Kenapa? Biar bagi sama orang. Cuma jangan bagi kuahnya doang, isi-isinya. Itu adalah bahasa Nabi. Saking kalau sampai urusan masak saja sama tetangga harus dibagi, apalagi kalau kita masak yang wangi-wangi. Jangan sampai kalau kita masak atau goreng ikan asin masuk tetangga doang, ikan mah kagak, wanginya doang masuk. Itu akhlak tuh. Ini luar biasa yang disampaikan dalam kitab ini. Selanjutnya adalah orang yang baik akhlaknya adalah orang yang wusulan, orang yang mudah bergaul, orang yang bergaulnya kemana aja, gampang bergaulnya, banyak kawannya, banyak sahabatnya. Kalau kumpul orang senang sama dia, mudah bergaulnya, mudah diajak bicara. Kalau ada kawan membutuhkan, dia mudah membantunya. Ada orang yang susah, dia mudah menyelesaikan urusan orang. Ada orang sedang dalam kesulitan, dia mudah membantunya. Ini orang yang mudah bergaul. Orang enak ya, kata orang, kalau ngomong sama kita enak. Nah itu yang kita cari dalam kehidupan tuh. Di mana kita bergaul, kita diterima sama orang. Wusulan, sampai pergaulan kita sama orang tersebut diakui sama orang. Harus mudah bergaul kita ini. Pokoknya Pak Ali dimanapun tugas harus mudah bergaul sama semua orang. Nah, di antara akhlak yang baik adalah waquron. Waquron itu adalah orang yang tenang dalam bergaul, orang yang punya wibawa, orangnya terhormat kalau bergaul. Jadi kemana dia pergi, bawaannya tenang aja, walaupun utangnya banyak, bawaan tenang. Jadi ketemu sama orang, dia datang, ya Allah itu orang wibawa banget ya, orang tenang banget ya. Tidak menunjukkan orang tersebut punya masalah dalam kehidupannya. Dia tenang bawaannya. Begitu kita bergaul sama orang,
orang pun akan ikut tenang, akan ada keberadaan kita. Jadi kita masuk ke satu desa, ke satu kampung, ke satu kantor, ke satu komunitas, kita datang, kita tenang, bawaan kita akan membuat dampak tenangnya orang-orang di sekitar kita. Waquran, itu akhlak tuh, orang senang. Sehingga begitu kita pergi daripada orang-orang tersebut, aduh pengen ya berada di samping dia, kayaknya adem aja bawaan. Tuh yang mahal tuh Pak, mahal bergaul tuh, kayaknya adem kalau ada dia, kayaknya bagaimana ya gitu. Coba kalau orang bawaannya punya masalah, masuk, masalah mulu ente, wah nggak senang orang Pak. Tuh, waquran, ini akhlak yang luar biasa, ini akhlak. Yang selanjutnya di antara akhlak itu adalah soburon, sabar orangnya. Soburon, sabar. Kalau bergaul itu dia sabar orangnya, nyaman oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tergesa-gesa, dia orangnya sabar. Kalau ada masalah dia sabar menyelesaikan masalahnya. Kalau ada urusan dia sabar menyelesaikan urusannya, sehingga nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya syakuron, orangnya bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Setiap ada hal-hal yang berkaitan sama kawan, sama tetangga, sama sahabat, sama orang lain, dia bilang terima kasih ya. Bersyukur itu namanya. Jangan pelit terima kasih, kata guru saya. Bergaul sama siapapun, apapun yang orang berikan, jangan pelit terima kasih. Kalau dibantu orang, walaupun kurang daripada kebutuhan kita, bilang terima kasih. Jangan dibilangin, ya cuman segini doang, kurang ini mah, lah jangan. Orang nggak senang udah begitu, itu nggak akhlak tuh. Nah harus mampu bersyukur, mampu berterima kasih. Ada lagi orang bilang kalau terima ya ngasih, terima kasih namanya. Syakuron. Yang selanjutnya adalah rodian, orangnya ridhoan. Apa nama? Relaan orangnya. Jadi kalau berbuat gua ikhlas, dia meridho begini wah, tuh enak udah. Coba kalau orangnya maksa, awas lo kalau kagak, gua sikat ya, nggak senang orang. Orang itu relaan, orangnya ridhoan. Gua ridho lo begini dah, udah biarin dah, gua mah sabar, gua mau ridho. Tuh akhlak tuh Pak. Orang senang kalau kita bertindak demikian. Rodian. Yang selanjutnya adalah haliman. Haliman itu adalah orang yang penyantun, santun orangnya, santun, tidak marah-marah gitu kan, orangnya santun. Rafiqon, di antaranya adalah orang yang ramah, rafiqon, orangnya yang ramah. Semua orang ramah, santun, rafiqon. Selanjutnya adalah syafiqon, orangnya syafiqon itu adalah orang yang isama ramah. Kalau afifan adalah orangnya apa? Pemaaf, ramah. Kalau ada berbuat salah dia memaafkan, selalu menghindar daripada berbuat baik. Sementara kalau syafiqon adalah orangnya penyayang, orangnya kasihan gitulah sama orang tuh, nggak marah-marah, itu syafiqon. La'anan, dan tidak suka menyakiti, tidak suka melaknat, gua kutuk ente, nggak begitu, dia pemaaf. Wala sababan, dan dia tidak suka memaki-maki, akhlak tuh. Wala nimaman, dia tidak suka mengadu domba, akhlak. Wala maktaban, dia tidak suka mengada-ngada. Wala, kalau namiman, dia tidak suka menyakiti, dia tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Kalau wala maktaban, tidak suka mengadu domba, akhlak tuh. Wala ajulan, tidak tergesa-gesa, santai dia, tenang, akhlak. Terus wala hukudan, dia tidak dendam sama orang. Wala hukudan, dia tidak dendam sama orang. Wala bakhilan, tidak pelit. Wala hasudan, tidak iri. Ini akhlak nih Pak. Hasyasan, orangnya selalu senyum, selalu wajah berceria, enak dilihat.
Dan orangnya yuhibbu fillah wa yabghadu fillah wa yurdu fillah wa yaghdabu fillah. Kalau dia marah, marah karena Allah. Kalau dia ridho karena Allah. Kalau dia benci, benci karena Allah. Kalau dia cinta, cinta karena Allah. Nah, ini jemaah sekalian, akhlak yang diajarkan oleh Syekh Al-Qusi dalam kitab ini. Semoga di antara akhlak-akhlak tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan, sehingga kita dijadikan orang yang husnul khuluq, orang yang baik akhlaknya di hadapan Allah dan di hadapan sesama umat manusia. Demikian yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.